Jauh sebelum sebuah negara bernama Indonesia dikenal dunia, kepulauan yang membentang dari Sabang sampai Merauke ini sudah menjadi panggung peradaban selama jutaan tahun. Semua dimulai sekitar 1,5 juta tahun lalu, ketika Homo erectus, yang kemudian kita kenal sebagai manusia Jawa, menapakkan kakinya di tepi sungai Bengawan Solo. Mereka hidup berburu, membuat alat batu, dan meninggalkan jejak yang kelak ditemukan sebagai fosil paling penting di Asia. Waktu berjalan, gelombang demi gelombang manusia dari Asia daratan bermigrasi ke selatan, membawa bahasa Austronesia, kemampuan bercocok tanam, dan teknologi perahu. Mereka menetap, membuka lahan, dan dari mereka lahir budaya awal Nusantara. Kehidupan pelaut yang tangguh membuat nenek moyang ini menjelajah lautan, membangun permukiman dari Taiwan hingga Madagaskar. Salah satu penyebaran manusia terbesar dalam sejarah. Memasuki abad-abad pertama Masehi, kepulauan ini tidak lagi terpencil. Para pedagang dari India, Cina, Arab, dan Persia mulai singgah mencari rempah, emas dunia saat itu. Dari interaksi inilah agama Hindu-Buddha, aksara, dan sistem pemerintahan mulai dikenal. Lalu lahirlah kerajaan-kerajaan besar yang menjadi fondasi sejarah Indonesia. Di Kalimantan Timur, Kutai muncul pada abad keempat, meninggalkan prasasti Upa yang menandai lahirnya kerajaan Hindu tertua. Lalu di Sumatera, Sriwijaya bangkit sebagai kerajaan maritim raksasa. Dengan armada lautnya, mereka menguasai jalur perdagangan Asia Tenggara selama ratusan tahun, menjadikan Palembang pusat pembelajaran Buddha yang terkenal sampai ke India dan Tiongkok. Ketika Sriwijaya meredup, kekuasaan berpindah ke Jawa. Mataram kuno meninggalkan candi-candi megah seperti Borobudur dan Prambanan, simbol kejayaan arsitektur yang masih bertahan 1000 tahun kemudian. Dan pada abad ke-13, muncullah Majapahit, kerajaan terbesar dalam sejarah Nusantara. Di tangan Hayam Wuruk dan Pati Gajah Mada, Majapahit membangun pengaruh dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, hingga Kepulauan Timur. Untuk pertama kalinya, gambaran tentang persatuan kepulauan mulai terbentuk. Namun sejarah tidak pernah berjalan stabil. Majapahit runtuh akibat perebutan kekuasaan dan serangan kerajaan lain. Sementara itu, para pedagang Arab memperkenalkan Islam yang berkembang cepat di pesisir. Muncullah kerajaan-kerajaan baru seperti Demak, Malaka, Aceh, dan Ternate Tidore yang menjadi pusat perdagangan sekaligus penyebaran Islam. Dan di saat Nusantara memasuki fase kejayaan baru, datanglah bangsa Eropa. Portugis tiba pada 1511, diikuti Belanda yang kemudian mendirikan VOC. Dengan perjanjian, monopoli, dan kekuatan militer, VOC menguasai perdagangan rempah, memaksakan harga, bahkan memusnahkan tanaman yang dianggap mengganggu keuntungan. Setelah VOC bangkrut, Belanda mengambil alih langsung, dan muncullah Hindia Belanda, rezim kolonial yang bertahan berabad-abad. Rakyat Nusantara menderita akibat kerja paksa, pajak berat, tanam paksa, perampasan tanah, hingga perbudakan terselubung. Tapi penindasan juga menyalakan api perlawanan. Diponegoro, Patimura, Cut Nyak Dien, Imam Bonjol, dan puluhan tokoh lain bangkit melawan dalam perang-perang lokal yang heroik meski belum berhasil menggoyahkan kekuasaan kolonial. Memasuki abad ke-20, pendidikan modern membuat lahir generasi baru yang berpikir berbeda. Mereka membentuk organisasi Budi Utomo 1908, Syarikat Islam, Muhammadiyah, Indis Party, dan banyak lainnya. Dari hati generasi muda inilah muncul peristiwa yang mengubah segalanya, Sumpah Pemuda 1928, ketika mereka menyatakan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, Indonesia. Untuk pertama kalinya, nama Indonesia diucapkan dengan keyakinan penuh. Tapi sejarah kembali berubah drastis ketika Perang Dunia Kedua meledak. Jepang mengusir Belanda dan menduduki Nusantara. Meskipun keras dan brutal, pendudukan Jepang melemahkan fondasi kolonial Belanda dan membuka ruang bagi bangsa Indonesia untuk membangun pemerintahan, latihan militer, hingga organisasi yang kelak menjadi tonggak negara. Pada 1945, Jepang hancur setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom. Kekuasaan mereka runtuh dalam hitungan hari. Dalam kekosongan itu, Soekarno, Hatta, Sjahrir, dan para pemuda menyadari bahwa inilah momen yang tidak boleh dilewatkan. Pada pagi hari 17 Agustus tahun 1945, di rumah Jalan Pegangsaan Timur 56, Soekarno membacakan naskah proklamasi. Dengan suara tegas dan singkat, ia menyatakan bahwa bangsa Indonesia akhirnya berdiri sebagai bangsa merdeka. Tak ada kerajaan besar, tak ada penjajah asing, tak ada kekuatan yang bisa membatalkannya. Begitulah, dari fosil manusia purba, dari kerajaan yang bangkit dan runtuh,
Dari cengkeraman kolonial yang panjang, dari darah perlawanan, dari sumpah persatuan, hingga keberanian memanfaatkan peluang saat dunia kacau oleh perang, lahirlah negara yang hari ini kita sebut Indonesia. Sebuah bangsa yang dibangun bukan oleh satu tokoh, bukan oleh satu peristiwa, tetapi oleh perjalanan manusia selama ribuan tahun.